Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ika Fidelita Zebua, NIM 2021171024. Saya adalah penyaji pertama. Pada pembahasan kali ini, saya penyaji pertama akan menampilkan atau mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 2 dengan topik yaitu menganalisis perbedaan nilai hasil belajar siswa-siswi pada pembelajaran matematika SMP Negeri 1 Hiliduho dengan penelitian komparatif menggunakan uji T independen. Sebelumnya, kami akan menampilkan kata pengantar yang dimana kami memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya sehingga pelaporan hasil mini riset kami dengan topik ini dapat kami selesaikan dengan maksimal tanpa ada halangan. Kami juga dari kelompok sangat berterima kasih kepada pihak yang telah membantu, terutama ini kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah yang telah mengarahkan dan membimbing kami. Pelaporan hasil mini riset ini kami susun sesuai dengan tugas pada mata kuliah statistika parametrik. Dan sebelumnya itu kami juga memohon maaf apabila nantinya pada penyusunan laporan kami ini kurang sesuai. Semoga para pembaca ataupun yang telah melihat video kami ini semoga dapat memaklumi. Kita masuk pada bab 1 yaitu mengenai pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana mini research ini merupakan suatu tugas yang diharuskan dalam memenuhi bagian dari tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen pengampu suatu mata kuliah kepada mahasiswa. Nah, umumnya pemberian tugas mini riset ini dilakukan sebagai satu syarat kelulusan pada mata kuliah tersebut. Nah, mini riset ini bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian sederhana atau penelitian dalam lingkup kecil. Selain itu, mini riset juga bertujuan untuk mengetahui pemikiran atau ide dari mahasiswa terhadap suatu pokok permasalahan tersebut. Pada statistika parametrik, ini merupakan salah satu perumusan uji variabel statistik yang didasarkan pada asumsi tentang distribusi populer dari mana teknik pengambilan sampel diambil. Kemudian salah satu uji dalam statistika parametrik yang umum adalah itu melakukan penelitian komparatif dengan penggunaan uji T independen atau penelitian yang telah kami lakukan dari kelompok 2. Kelompok kami atau kelompok 2 telah melakukan penelitian komparatif tentang perbedaan hasil belajar pada pelajaran matematika dengan sampelnya yaitu siswa-siswi kelas 8A dan 8B di SMP Negeri 1 Hiliduho. Nah, pada laporan ini kami juga akan membahas mengenai metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian, dengan adanya laporan mini riset ini, kami harap juga kepada teman-teman kami mahasiswa yang bersangkutan dalam menerapkan ide-ide kreatifnya ke dalam suatu bentuk karya tulis, sehingga kedepannya akan dapat membantu kita atau mahasiswa dalam melakukan riset yang sebenarnya. Nah, yang menjadi rumusan masalah pada hasil penelitian kami ini didasarkan pada latar belakang, sehingga kelompok kami membatasi materi yang akan dikritik. Yang pertama, rumusan masalah kami adalah sejauh mana pemahaman siswa kelas 8A dan 8B terhadap pembelajaran matematika. Kemudian, bagaimana perbedaan hasil belajar matematika kelas 8A dan 8B di SMP Negeri 1 Hiliduho. Selanjutnya, apakah ada kesalahan yang terjadi setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan uji T independen? Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 8A dan 8B pada SMP Negeri 1 Hiliduho melalui pengujian yaitu uji T independen. Nah,
Tujuan dari mini riset ini dibuat dengan tujuannya yaitu memenuhi tugas yang diberikan dosen. Kemudian manfaatnya ialah sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan uji TI independen. Sebagai bab 2 atau kajian pustaka, yaitu pertama, tinjauan tentang hasil pengertian belajar. Nah, ada beberapa para ahli yang telah memberikan definisi mereka dan beberapa kami cantumkan dalam penelitian kami, diantaranya yaitu pertama, menurut Gagne, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Nah, pendapat yang tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh Sugi Hartono, yang dimana dia mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaktif individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pendapat lain yang dinyatakan oleh Witherington, yang dimana belajar merupakan perubahan dalam kepribadian, yang dimana sebagai pola-pola respon baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Ada juga pengertian dari Hilgard yang menyatakan bahwa belajar dapat dirumuskan sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi karena sebuah pengalaman. Nah, dari beberapa pendapat ahli, dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses berupa serangkaian aktivitas dan interaktif dengan lingkungan yang menyebabkan adanya perubahan tingkah laku, keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan yang terjadi karena pengalaman. Nah, beberapa juga pengertian hasil belajar yang disampaikan oleh ahli, maka kami dapat memuatnya beberapa dalam hasil penelitian kami, yang dimana pertama menurut Jamaran, Jamarah, dan Zain, yang dimana mereka mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Kemudian pendapat lain diungkapkan oleh Nana Sujana, yang dimana dia mengungkapkan bahwa hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi setelah siswa melalui proses pembelajaran. Nah, dari ungkapan dari si Nana Sujana ini, mereka sependapat oleh Oemar Hamamalik yang menjelaskan bahwa bukti seorang telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian, dari Nasution yang mengungkapkan, dia menerangkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi, tindak belajar, mengajar, dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Kemudian, Dimyati dan Mudijono, mereka mendefinisikan bahwa hasil belajar sebagai hasil proses pembelajaran yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi siswa dan dari sisi si guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik dibandingkan pada saat pra belajar, artinya sebelum belajar. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Kemudian, Gagne dalam Tengku Sahara Zafar, dia menyatakan bahwa hasil belajar merupakan kapabilitas siswa yang berupa pertama, informasi verbal. Ini mengungkapkan mengenai pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemudian, keterampilan intelektual ini yang berhubungan dengan mempresentasikan konsep dan lambang. Selanjutnya, strategi kognitif ini mengarah pada diri sendiri, yaitu kemampuan meliputi konsep atau kaidah pemecahan suatu masalah. Kemudian sikap, yang dimana ini berdasarkan penilaian terhadap objek. Bagian kelima, keterampilan motorik,
yang dimana serangkaian gerakan jasmani atau dari diri sendiri sehingga terwujudnya otomatisme gerakan jasmani. Nah, secara garis besar menurut Benjamin Bloom, yang pertama ranah kognitif yaitu hasil belajar intelektual mengenai ingatan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ranah afektif yang dimana ini berhubungan dengan penerimaan dari guru ke siswa. Kemudian ada jawaban, reaksi, penilaian organisasi, dan internalisasi. Menurut juga dari Sunana Sujana, dia menyatakan bahwa ada 5 kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Yang pertama, receiving atau attending, yang ini semacam kepekaan dalam suatu masalah, situasi, atau gejala. Kedua, responding atau jawaban, yaitu seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Ketiga, following atau penilaian, yang ini mengenai kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. Keempat, organisasi, yaitu pengembangan dari nilai yang mengenai pemantapan atau prioritas nilai yang telah dimiliki. Kemudian kelima, yaitu karakteristik, ini mencakup pada kepribadian dan tingkah laku. Nah, pada ranah psikomotorik ini, yang dimana ini menyangkut mengenai kemampuan konseptual, keharmonisan, keterampilan, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Nah, ada juga beberapa dari para ahli yang mengemukakan mengenai proses belajar mengajar, yaitu dari Dimyati dan Mujinyono, yang dimana ada 2 hal yang mereka tunjukkan mengenai proses belajar. Yang pertama adalah daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional, khususnya TIK, teknologi informasi dan komunikasi, telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Nah, dari pernyataan-pernyataan mengenai pengertian hasil belajar di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang telah dicapai seseorang yang merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang mengakibatkan perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setelah memberikan materi pembelajaran. Nah, dalam penelitian ini hasil belajar siswa diukur yaitu mengenai belajar dalam mata pelajaran matematika. Hasil belajar matematika merupakan hasil belajar seseorang dalam mempelajari matematika yang berupa perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun dalam penelitian ini, hasil belajar hanya diukur pada ranah kognitif saja. Hasil belajar diwujudkan dalam bentuk nilai yang diperoleh melalui tes tertulis yang diberikan kepada siswa setelah mengikuti aktivitas belajar. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan dari penyaji pertama. Untuk berikutnya, dalam langkah-langkah atau hasil penelitian akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya penyaji. Dan itu saja bisa saya sampaikan. And see you next time.